Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas rangkaian Embedded System untuk mengikuti tugas ujian akhir semester kelas edukasi. Jadi, ini judul dari tugas kami yaitu sektor cahaya menggunakan Arduino dengan kelompok 5 yang terdiri dari Kayla Ramadhani Hakim dengan IMAHIR 055, Syifa Candiki dengan IMAHIR 9, dan Daria Aulia dengan IMAHIR 078. Baik, latar belakang teknologi elektronika dan instrumentasi pada saat ini telah berkembang pesat di dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini yang berdampak pada penggunaan yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk dalam dunia industri dan pendidikan. Sensor cahaya sendiri berbasis Arduino adalah salah satu contoh dari penggunaan teknologi elektronika dalam industri. Sensor ini menggunakan komponen seperti LED dan LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sensor cahaya yang dapat digunakan dalam aplikasi startup. Komponen-komponen yang digunakan adalah software Tinkercad, Arduino Uno, fotoresistor, LCD, potentiometer, dan resistor. Rangkaian lengkap dari sebuah sensor yaitu adanya sumber cahaya, detektor cahaya, dan ADC untuk ditampilkan ke layar LCD. Rangkaian dari proyek ini dibuat menggunakan program simulasi Tinkercad, dan pada rangkaian ini digunakan beberapa komponen, yaitu satu buah Arduino untuk membuat program yang akan mengendalikan berbagai komponen elektronika, dan LCD untuk menampilkan suatu ukuran besaran atau angka, sehingga dapat dilihat dan diketahui melalui tampilan layar, breadboard, juga merangkai komponen. Fotoresistor sendiri digunakan untuk deteksi adanya cahaya dan mengubah operasi sirkuit yang bergantung pada level cahaya. LED sebagai pemancar dari optik untuk pengirim informasi dan juga memiliki cahaya yang lebih terang dengan konsumsi daya yang lebih kecil, dan resistor yang berfungsi sebagai hambatan sehingga arus yang mengalir ke lampu LED tidak melebihi kapasitas besar dari arus maksimum yang mampu diterima oleh baterai. Kemudian berikut merupakan rangkaian dari proyek kami. Bisa dilihat terdapat Arduino Uno di bagian kiri, kemudian breadboard di bagian kanan atas, dan juga LCD di bagian kanan bawah. Nah, dalam proyek ini Arduino Uno itu berfungsi sebagai penghubung antara fotoresistor dan juga LCD, di mana bisa dilihat dari pin 5V yang dimiliki oleh Arduino Uno dihubungkan kepada pin positif pada breadboard. Nah, hal ini itu berfungsi untuk memberikan catu daya kepada Arduino Uno tersebut. Nah, kemudian pin A0 pada Arduino Uno dihubungkan pada fotoresistor sehingga digunakan pula nanti pada coding C++-nya digunakan pula fungsi analog read untuk membaca nilai analog pada pin yang terhubung. Nah, kemudian fungsi analog read juga untuk merepresentasikan nilai intensitas cahaya yang dideteksi oleh fotoresistor. Nah, nilai yang lebih tinggi menunjukkan cahaya yang lebih terang, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kondisi cahaya yang lebih gelap. Kemudian bisa dilihat pin ground yang ada di Arduino Uno juga dihubungkan pada pin negatif breadboard supaya terhubung pada ground. Nah, kemudian pin 11 dan 12 dihubungkan pada pin E dan RS pada LCD yang berfungsi untuk mengendalikan operasi dan komunikasi antara Arduino Uno dengan LCD. Nah, khususnya pin E itu digunakan untuk mengirim sinyal pengaktifan kepada LCD, dan RS itu digunakan untuk memilih register yang akan ditulis atau dibaca pada LCD, baik low maupun high. Nah, selanjutnya komponen selanjutnya itu yang terpasang pada breadboard ada fotoresistor. Nah, fotoresistor ini memiliki dua kaki ditancapkan keduanya pada breadboard, di mana kaki sebelah kiri dihubungkan menggunakan kabel jumper pada catu daya, dan kaki sebelah kanan dihubungkan menggunakan kabel jumper ke resistor dan juga Arduino Uno. Nah, penghubungan ke catu daya ini berfungsi untuk memberikan fotoresistor aliran listrik. Kemudian penghubungan ke resistor itu berfungsi untuk mengatur rentang tegangan yang terbaca oleh Arduino Uno, dan penghubungan Arduino Uno ini juga berfungsi untuk memberikan informasi pada Arduino Uno akan pendeteksian cahaya. Kemudian di bagian kanan bawah terdapat LCD. Bisa dilihat dari pin sebelah kiri ada pin GND dan juga VCC pada LCD itu dihubungkan kepada breadboard berturut-turut berperan sebagai ground dan juga catu daya. Nah, kemudian pin V0 dihubungkan pada breadboard itu berhubungan kepada potentiometer
di mana pin Venol pada LCD itu berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya pada LCD. Kemudian kita beralih ke pin RW. Pin RW itu dihubungkan dari LCD ke ground motherboard untuk mengatur mode operasi LCD. Karena dihubungkan pada ground, maka kita dapat ketahui mode LCD pada proyek ini adalah diatur pada write. Nah, mode write pada pin RW ini menunjukkan bahwa data atau informasi yang diterima pada LCD itu merupakan data yang akan ditampilkan. Seperti itu. Kemudian pin RS dan E itu juga dihubungkan pada Arduino Uno seperti sebelumnya yang berfungsi untuk mengendalikan operasi dan komunikasi antara Arduino dan LCD. Nah, kemudian pin DB bisa dilihat pada LCD juga DB 4, 5, 6, dan 7 yang kepanjangan yang merupakan data bus itu dihubungkan pada Arduino Uno berfungsi sebagai pengiriman, penerimaan, dan transfer data. Terdapat 4 pin yang dihubungkan ke Arduino Uno, maka bisa kita ketahui juga data itu dikirim, diterima, dan ditransfer dalam 4 bit. Nah, setelah itu yang paling kanan ada 2 pin LED dihubungkan ke breadboard untuk catur daya dan pengendalian arus. Nah, selanjutnya pada breadboard itu sendiri, breadboard ini juga berfungsi untuk menghubung komponen-komponen pada breadboard, pada breadboard sendiri dan juga Arduino Uno dan LCD. Nah, komponen yang terpasang itu antara lain ada resistor, ada 3 resistor, ada fotoresistor, ada potensiometer, dan juga lampu LED. Kemudian terdapat kabel jumper juga yang menghubungkan komponen satu sama lain supaya dapat menjalankan tugasnya dan mengirim data dengan baik. Nah, selanjutnya terdapat resistor. Di sini terpasang 3 resistor pada breadboard yang bertujuan untuk pengaturan arus, di mana resistor digunakan untuk mengatur aliran arus listrik dalam sirkuit. Nah, ketika menggunakan fotoresistor, ketiga resistor itu dapat digunakan sebagai bagian dari rangkaian pembagi tegangan untuk mengatur tegangan yang diterima dari fotoresistor. Nah, dengan mengatur tegangan yang diterima, resistor itu membantu mengontrol arus yang mengalir melalui fotoresistor dan menghindari arus berlebih yang dapat merusak sensornya. Kemudian yang terakhir pada rangkaian terdapat potensiometer, di mana digunakan juga untuk membagi tegangan untuk menyesuaikan tingkat tegangan yang diterima oleh Arduino Uno dari fotoresistor. Nah, salah satu fungsi dari potensiometer dengan membagi tegangan ini sehingga rentang tegangan dapat disesuaikan dengan rentang input yang diharapkan oleh Arduino Uno. Nah, potensiometer itu juga dapat digunakan sebagai pengatur kecerahan pada lampu atau LED yang terdapat pada breadboard di sini. Bisa di next. Kemudian berikut line program dari program yang kami buat menggunakan bahasa C++. Nah, di sini kami menggunakan library Liquid Crystal. Library ini memungkinkan untuk penggunaan LCD untuk menampilkan teks atau informasi visual. Kemudian untuk menentukan pin Arduino yang digunakan untuk membaca nilai analog dari fotoresistor digunakan line program konstanta integer per resistor sama dengan A0. A0 itu merupakan pin Arduino yang disambungkan oleh kabel. Kemudian untuk mendefinisikan konstanta LED pin dengan nilai 9 digunakan list program konstanta integer LED pin 9. Kemudian konstanta integer RS dengan nilai konstanta masing-masing di sini ada 12, 4, 5, 6, 7, dan sebagainya. Itu digunakan untuk menentukan pin Arduino yang terhubung ke LCD. Kemudian selanjutnya integer value digunakan untuk menyimpan nilai yang dibaca dari fotoresistor yang berada dalam rentang 0 sampai 1, 0, 2, 3 nilai analog. Kemudian di line bawahnya pada void setup, kode ini digunakan untuk menginisiasi kondisi awal program saat Arduino pertama kali dijalankan. Nah, kemudian dalam loop terdapat beberapa action yang dilakukan, yaitu value analog read
resistor yang digunakan untuk membaca nilai analog dari fotoresistor yang terhubung ke pin A0. Nah, nilai ini akan disimpan dalam variable value untuk digunakan dalam logika program selanjutnya. Kemudian di line program bawahnya itu terdapat baris if value lebih besar dari 200. Nah, value ini mengacu pada nilai yang diperoleh dari pembacaan analog pada pin A0. Nilai ini merupakan hasil dari pembacaan fotoresistor yang terhubung ke pin tersebut. Dalam line program ini, jika nilai value lebih besar dari 200, maka LED akan dimatikan dan LCD akan menampilkan pesan selamat di baris pertama dan pagi di baris kedua. Nah, jika value kurang atau sama dengan 200, maka program akan menghidupkan LED yang terhubung ke pin dan LCD.print ini akan menampilkan teks selamat tidur pada layar LCD. Nah, di slide berikutnya merupakan demo dari program kami. Next. Nah, ini dia. Teks akan menunjukkan selamat pagi kalau value lebih besar dari 0 dan akan menunjukkan teks selamat malam kalau value kurang dari atau sama dengan 200. Nah, Arduino ini akan berfungsi apabila diberikan suatu program yang sesuai diinginkan oleh anggota kami. Nah, programnya itu yang ada di slide sebelumnya. Ini adalah demo dari program kami. Next. Kesimpulannya, Arduino sendiri memiliki banyak manfaat dalam Arduino Uno sendiri memiliki banyak manfaat di dalam proyek elektronika dan pengaplikasiannya, dan jika diintegrasikan kepada sensor cahaya dan LCD, maka Arduino Uno sendiri dapat membantu mengalirkan dan menerima informasi agar LCD tersebut dapat menciptakan keluaran yang benar. Nah, baik, sekian dari presentasi yang kami lakukan. Apabila ada salah dan apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.